Tahap yang keempat yaitu validasi produk. Uji validasi desain produk dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu bertujuan untuk mengetahui kelayakan, mengoreksi ketepatan dan kesesuaian, yaitu dengan memberikan saran dan masukan terhadap desain produk yang dikembangkan. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi dua penilaian, yaitu validitas media dan juga validitas materi yang dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan juga praktisi atau guru. Yang kelima yaitu revisi tahap 1. Revisi ini dilakukan setelah mendapatkan nilai dari para ahli. Desain atau draft produk yang sudah divalidasi oleh validator akan dapat diketahui kekurangannya, sehingga peneliti dapat melakukan perbaikan atau revisi awal terhadap desain produk yang dikembangkan sesuai dengan saran dan masukan dari setiap validator. Nah, setelah itu kemudian dikonsultasikan dan divalidasi kembali oleh para ahli untuk mengetahui kelayakan media. Nah, jika media dikatakan valid atau layak, maka produk dapat diuji cobakan. Keenam, ada uji coba produk. Nah, pada uji coba produk ini merupakan bagian yang terpenting dalam proses penelitian dan pengembangan. Nah, apabila dosen ahli dan praktisi menyetujui produk yang sudah disusun, maka produk ini siap untuk diuji cobakan. Nah, uji coba produk ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat dan menetapkan keefektivitasan serta daya tarik dari produk yang dihasilkan. Apakah produk ini dapat memberikan kemudahan belajar bagi siswa dan mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa? Nah, dari hasil uji coba produk di lapangan ini dijadikan sebagai bahan perbaikan atau penyempurnaan produk yang akan dikembangkan. Nah, uji coba produk ini dilakukan dengan dua cara, yaitu uji coba secara terbatas atau dalam skala kecil yang melibatkan subjek sebanyak 10 orang siswa. Yang kedua yaitu uji coba secara luas atau uji coba dalam kelompok skala besar yang melibatkan subjek sebanyak 20 orang siswa. Nah, prosedur pelaksanaan penelitian baik pada uji coba terbatas maupun pada uji coba luas yaitu diberikan dengan perlakuan yang sama, di mana pada sampel kecil dan sampel luas siswa diberikan pembelajaran dengan menggunakan media audio visual berbasis video pembelajaran. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu revisi tahap kedua atau final produk. Nah, berdasarkan dari hasil uji coba produk yang telah dilakukan baik pada uji coba terbatas maupun uji coba luas, apabila tanggapan peserta didik memberikan respon yang positif, maka produk ini dikatakan valid serta dapat dijadikan sebagai final produk atau produk akhir dari media yang dikembangkan, sehingga media video ini dikatakan sebagai media yang layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran matematika materi bangun ruang. Namun, apabila respon siswa tidak memungkinkan, maka peneliti melakukan konsultasi kembali kepada para ahli dengan merevisi atau memperbaiki produk kembali sesuai dengan hasil respon atau tanggapan dari peserta didik. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu mengenai lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Curug Agung yang berlokasi di Jalan Curug Agung, Desa Kartajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswi perempuan dengan memiliki karakteristik pada umumnya yaitu berusia 10-12 tahun. Sampel penelitian yang digunakan adalah pada kelas yang sama yaitu kelas 5, namun terbagi dalam dua kelas yaitu kelas uji terbatas yang berjumlah 10 orang dan kelas uji coba luas yang berjumlah subjek 20 orang. Nah, poin yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, teknik pengumpulan data ini digunakan dengan melalui instrumen. Instrumen ini dibagi menjadi dua yaitu instrumen non-test dan tes. Instrumen non-test ini terdiri dari observasi. Nah, observasi ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan pengimplementasian produk serta untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran bangun ruang dengan menggunakan media. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan pada guru wali kelas 5
Kemudian ada angket validasi. Angket validasi ini diberikan untuk mengetahui kelayakan media. Nah, angket validasi ini dilaksanakan oleh ahli materi, ahli media, dan juga praktisi atau guru. Kemudian ada angket respon siswa. Nah, angket respon siswa ini untuk mengetahui kemenarikan dari media video, apakah respon siswa ini positif ataupun sebaliknya. Kemudian ada analisis data. Nah, pada analisis data ini ada analisis data deskriptif kualitatif. Nah, pada analisis deskriptif kualitatif ini yaitu dengan mengolah hasil instrumen wawancara, angket validasi, dan angket respon siswa. Kemudian ada deskriptif kuantitatif. Nah, deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mengolah data hasil tes, yaitu tes pretest dan post-test. Kemudian ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang disebarkan berdistribusi normal atau tidak. Uji Pirate Simple Test ini digunakan untuk menganalisis penelitian sebelum dan sesudah. Kemudian ada uji N-Gen Score. Uji N-Gen Score ini untuk mengetahui keefektivitasan produk yang digunakan pada saat proses pembelajaran dengan melihat selisih dari hasil pretest dan post-test. Memasuki poin selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat, ini merupakan hasil dari desain pengembangan produk yang dihasilkan berupa media audio visual berbasis video pembelajaran. Adapun hasil kelayakan yang diperoleh oleh ahli materi, ini dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama yaitu diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 55 dengan persentase 76%, termasuk dalam kategori baik atau layak dengan catatan masih terdapat revisi sesuai saran dan masukan. Adapun revisi yang dilakukan adalah contoh bangun ruang hanya memuat pokok bahasan yang dibahas saja, yaitu contoh bangun ruang pada kubus dan balok. Kemudian gambar jaring-jaring ditambahkan dengan video animasi mengenai jaring-jaring. Yang ketiga yaitu ditambahkan latihan soal di akhir video sebagai soal evaluasi atau penugasan. Lalu selanjutnya ada tahap kedua. Nah, pada tahap kedua ini diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 68 dengan persentase 94%, termasuk dalam kategori sangat baik atau sangat layak. Maka skor akhir validasi menurut ahli materi diperoleh skor rata-rata sebesar 85% dengan kategori sangat layak. Kemudian ada hasil kelayakan oleh ahli media. Ahli media juga dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama yaitu diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 49 dengan persentase 81%, termasuk kategori layak atau baik. Nah, dengan catatan masih terdapat revisi sesuai saran dan masukan dari validator. Nah, hasil revisi yang dilakukan yaitu pada bagian audio. Kemudian ada tahap kedua. Pada tahap kedua ini diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 59 dengan persentase 98%, termasuk kategori sangat baik atau sangat layak. Maka skor akhir yang diperoleh menurut ahli media dengan skor rata-rata sebesar 90% dengan kategori sangat layak. Nah, adapun hasil kelayakan oleh praktisi. Nah, hasil kelayakan yang dilakukan oleh praktisi atau guru tidak adanya revisi ataupun perbaikan, sehingga diperoleh hasil akhir dari validasi materi dan media oleh praktisi, di mana hasil validasi materi menurut praktisi diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 96% tanpa adanya revisi. Kemudian hasil validasi media menurut praktisi diperoleh hasil skor rata-rata sebesar 97% dengan tanpa adanya revisi. Selanjutnya ada hasil respon angket siswa mengenai kemenarikan media video. Nah, dapat kita lihat pada diagram chart di atas bahwa dapat kita simpulkan perolehan skor rata-rata pada kelas uji terbatas dengan respon angket siswa mengenai kemenarikan diperoleh persentase sebesar 81,7% dengan kategori sangat menarik.
Sementara hasil respon angket siswa mengenai kemenarikan pada kelas uji luas diperoleh skor rata-rata dengan persentase 89,90%. Maka dapat disimpulkan skor yang diperoleh dari tahapan kedua uji coba tersebut menunjukkan bahwa media audiovisual berbasis video pembelajaran menarik dan layak digunakan sebagai penunjang pada saat kegiatan pembelajaran matematika materi bangun ruang pada siswa kelas 5 dengan skor rata-rata akhir yang diperoleh sebesar 85,8% dengan termasuk dalam kategori sangat menarik. Nah, selanjutnya yaitu adanya peningkatan pemahaman konsep matematis siswa kelas 5, yaitu dengan melakukan pretest dan post-test. Pada pretest dan post-test ini dilakukan pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Yang dapat kita lihat pada diagram chart di atas bahwa diperoleh hasil pretest pada uji terbatas sebesar 15,90% dan pada post-test sebesar 75,10%. Maka dari itu, pada pretest dan post-test di kelas uji terbatas mengalami peningkatan sebesar 59,20%. Sementara pada uji luas, pretest diperoleh rata-ratanya sebesar 22,7%, sedangkan post-test dengan rata-rata persentase sebesar 84,5%, sehingga pada uji luas juga mengalami peningkatan sebesar 61,35%. Nah, dari kedua uji coba, baik uji coba terbatas maupun uji coba luas, terdapat perbandingan persentase antara keduanya. Artinya, pada uji terbatas maupun uji luas mengalami peningkatan setelah diberikannya pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran dengan model mind mapping. Nah, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh yang dihasilkan terhadap pemahaman konsep matematis pada siswa kelas 5 dengan menggunakan media video pembelajaran. Ada hasil efektivitas media audiovisual berbasis video pembelajaran pada pemahaman konsep matematis siswa. Nah, dapat dilihat pada grafik uji N-Gain score, diperoleh hasil uji N-Gain score pada kelas uji terbatas menunjukkan bahwa rata-rata perolehannya sebesar 0,704 atau dengan persentase 70% dengan tingkat signifikasi tinggi dan termasuk dalam kategori cukup efektif dengan nilai minimal yang diperoleh yaitu 62,8 dan nilai maksimalnya 78. Sedangkan hasil uji N-Gain score pada kelas uji luas menunjukkan bahwa gain lebih dari 0,7, yang artinya dengan tingkat signifikasi tinggi yaitu sebesar 0,807 atau sebesar 81% dalam persentasenya, yang termasuk dalam kategori efektif dengan perolehan nilai minimal yaitu 615 dan nilai maksimalnya adalah 100. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan dari perolehan hasil uji N-Gain ini pada kedua kelas uji coba bahwa media audio visual berbasis video pembelajaran dikategorikan sebagai media yang efektif dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pada pengembangan produk media audiovisual berbasis video pembelajaran ini sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan prosedur penelitian, sehingga produk media yang dibuat layak digunakan pada pembelajaran matematika materi bangun ruang. Nah, hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh dari hasil validasi kelayakan oleh para ahli serta adanya respon yang sangat baik dan positif dari siswa bahwa media ini dinyatakan sebagai media yang efektif, menarik, dan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis bagi siswa. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil pada saat melakukan pretest dan post-test pada kelas uji terbatas dan uji coba luas.